Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Mandragon TV, bertemu lagi bersama saya Sirian Sugondrong dan juga saya Arita si tukang nasi goreng yang sudah tidak jualan nasi goreng. Itu disebutkan tuh jualan mah. Tapi dek dagang deh, mun aya duitna. Mun aya duitna, tapi roda nangis beres. Ngos beres. Beres ya. Jangan tiap ngalewat ke pesir kerja teh nasi goreng siap jualan deh. Tapi can jadi baik. Iya, jadi kena tuh. Insyaallah. Oh ya. Ya kita bertemu lagi di program Ngabako, artinya ngawangkong bari ngarokoknya, karena misalkan ngawangkong tidak bari ngarokok teh asa siga naonnya Cek nu teu ngarokok. cek nu teu ngarokok. Cek nu ngarokok mah rada lieur gitu kan. Iya kan orang ngarokok. Nah, karena sponsor lagi ya. Jadi seperti itu kita bertemu lagi di program Ngabako Bari Ngaroko bersama para seniman apa atlet? Atletnya. Semuanya seniman. Tapi kan bisa jadi seni seni bisa jadi. Bisa jadi. Nah, tapi sebelum kita membahas siapa saja ini yang kita undang, sebelumnya saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dulur-dulur Mandragon TV ya yang setia selalu nonton. Pokoknya dari awal dulu kita membangun channel ini sampai sekarang. Betul. Ya sampai alhamdulillah punya studio yang amin. Ya. Dan juga kepada para mitra yang sudah membantu Mandragon TV ya, ada nanti di sana tuh di monitor ada ditayangkan siapa saja mitra-mitra yang membantu Mandragon TV ya. Mari kita sekarang kedatangan siapa? Iya, kebetulan pada hari ini kita sehu-sehunya di bidang Pecep iya, teh ibaratnya titisan dari Robin Hood. Titisan Robin Hood. Okay. Robin Hood teh eta alat perang teh naon? Pedang. Lainnya pedang masih joro. Nah, kebetulan Kang Rian nih akang atau naon itu namanya? Aya uwa. Nah, kebetulan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai panah. Tah, iya. Panah. Oke. Nah, kebetulan sekali ini adalah salah tiga berarti. Salah tiga. Berarti orang-orang yang ahli di bidangnya gitu, sebetulnya itu panah. Kita langsung aja cari tahu siapa ini beliau-beliau yang ada di sini. Betul, kita langsung perkenalkan. Dari mana dulu ini? Kanu paling muda lah, yo. Alhamdulillah, alamin. Kumaha kan. Perkenalan dulu. Wasta Abdi Teguh. Biasanya mah disaurana Coach Teguh, karena kalau di dalam panahan itu pelatih itu disebutnya coach. Gitu. Kalau atlet ya atlet. Nah, kebetulan saya kalau boleh mah di KTP pekerjaannya memang pemanah gitu kan. Pemanah. Jadi dari A sampai Z memang memanah, tegaduh udah mana gitu. Ahlinya ahli ya mah. Gitu. Kalau dari ya perkenalkan, aku campurannya apa sih? Aku iya sekarang aku tepangkeun wasta biasa upami disabatkeun di panahan mah tos abdi disebatna sana dipanggil atunya dia teh Wa Abong. Maka tadi aya Akang aya Wa. Iya. Apa mi Akang? Ya, perkenalkan nama saya Aldiansyah. Biasa di tempat latihan panggilnya Coach Al. Tapi bukan suaminya Andin ya. Itu mah Coach Al. Beda. Tidurna berarti. Adina sih kan. Adina badog. Ker dipromosikan kan. Oh, jadi ini teh para coach Berarti semua. Pelatih berarti jangan ahli itu bener. Teh salah. Itu teh ngadatangkeun saya di Jerman. Di Jerman? Oh, jauh-jauh tuh. Jangan masuk Jerman. Nah, ngomongin soal tadi panahan itu sendiri gitu kan. Apalagi tadi Abi tuh manggilnya Abah, coach Teguh gitu kan. Nah,
sampai masuk ke KTP gitu seperti ini ternyata pekerjaan Bang itu ya. Kerjaan, profesi. Profesi. Oh. Dari tahun berapa tah coach? Seriusnya Oh. serius tahun 2009 lah kan. 2009 saya mulai serius menggeluti panahan. Ya terperosok lah sampai sekarang. Waduh, terperosok. Untung dekat jalan. Jadi di 2008 teh gelut begitu jeung panahan Terus menggeluti. Ya terperosok labu ya. Tapi alhamdulillah kan dari panahan bisa kemana-mana, bisa dapat banyak saudaranya, alhamdulillah bisa dapat banyak murid, dapat banyak prestasi dan tentunya dapat banyak pekerjaan. Oh, Tapi dari 2009 itu teh sudah jadi coach atau berangkat dari jadi atlet dulu atau jadi Ya memang rada unik kan sebetulnya saya panahan itu sebelumnya itu buat pekerjaan saya sebagai trainer. Jadi si panahannya itu media belajar. Orang lain mah misalnya pakai outbound lah kan, outbound teh pakai apa saya pakai panahan. Tapi lama-lama lebih serius di memanahnya, lebih didalami, baru dikembangkan. Pertamanya mah jualan busur kan, akhirnya jualan busur awalnya. Cikal bakal lamanya resepkan panahan teh tinu dagang. Pas perlu alat buat pelatihan, bikin terus iseng-iseng dijual, payu. Hari udah banyak yang beli, kan harus punya tempat latihan lah mereka. Betul. Bikinlah tempat latihan, namanya Bandung Archery. Nah dari Coach Uwa. Ya apa panjangan? Abong-abong tukang mana? Enggak. Dari tahun berapa tak? Ari sebetulnya mah mun bahasan menggeluti bedakeun lah tong menggeluti. Kecimpung lah. Berarti kudu beda ya. Kudu beda. Mikir Alfi ayeuna. Ya apa berawal dari perkenalan dengan Coach Teguh. Perkenalan Teguh mau ya kenal terus akhirnya pada tahun 2014 terus dekat terus diberilah kesempatan untuk baik berlatih maupun mengajar oleh Pak Teguh. Ya akhirnya sampai saat ini ya prestasi-prestasi kalau katakan coach sebagai coach bisa mengikuti beliau menjadi pelatih Kota Bandung. 2018 saya asisten pelatih Kota Bandung. 2022 pelatih Kota Bandung. Sini kamu mau ikutan? Adik-adik adik-adikku. Begitu. Terakhir di Porda bareng di Porda. Kemarin juga ya 2022. 2018 saya belum pelatih jadi masih asisten. Dulu udah jadi pelatih. Kalau dari Akang dari tahun berapa? Coach Al. Menggeluti sudah terkejut juga. Kalau saya keracunan. Pagi dari tadi mikir. Naonnya mendapatkan ilham. Keracunan. Karena emang sebelum kepanahan saya lebih aktif di olahraga malah di softball. Nah, softball saya dari SMP masuk di SMA sempat Porda softball juga, tapi begitu masuk kuliah sebenarnya awal mulanya dari game tadinya. Dari game malah main game Far Cry, mungkin kalau anak game yang tahu game Far Cry tahun 2010 Far Cry 3 ada pakai alat panahan. Kayaknya seru main panahan. Nyarilah, waktu itu belum banyak klub di Kota Bandung. Begitu searching, yang pertama keluar Bandung Archery. Paling gampang dicari begitu di web. Oh, Bandung Archery, nyari. Dari situ 2013 awal, 2012 akhir. Akhirnya terus ternyata seru panahan, karena panahan bukan olahraga tim, tapi kita bisa latihan sendiri, nggak mesti nunggu orang lain yang
latihan, akhirnya mulai serius di panahan, terus mulai ikut Porda itu pertama kali di 2018. Berarti dari atlet dulu kalau Coach Alma ya? Iya, sebelumnya malah olahraga yang mainstream kayak main bola itu kurang. Oh, oke. Tapi kalau kayak softball sebelumnya kayak motor cross itu main, malah akhirnya di panahan dan sampai sekarang itu masih. Tapi tadi ngomongin soal panahan tadi itu Bandung Archery Club and School. Oh, berarti itu salah satu pelatihan ya? Pelatihan atau klub atau kayak gimana itu bentuknya? Itu adalah klub memanah. Klub memanah. Ya. Emang beda memanah sama panahan? Sama. Sama aja. Oh, itu ininya. Misi beda. Tadi memanah kan ininya apa namanya paket apa? Olahraganya. Kegiatannya. Olahraganya panahan. Nah, aktivitasnya memanah. Kalau orangnya apa? Pemanah. Kalau tidak keluar darah, nanahan. Darah putih itu nanahan. Bisa. Oh, jadi itu dari tahun berapa tuh dari Bandung Archery itu? 2012 kan resminya artinya resmi itu kita punya tempat latihan yang tetap, punya jadwal latihan dan mulai menerima anggota yaitu 2012. Sebetulnya kita mulai itu 2010-an kan. Mulai di lapangan sempat diusir, sempat dimarahin lah sama yang punya tempat. Oh, kita pindah-pindah nyari sampai kita punya tempat fix itu di Jalan Gudang Utara nomor 7. Gudang Utara. Nah, dari situlah itu masuk 2012, maka kita mengambil tanggalnya lah tahun itu 2012. Oh, benar. Berarti Bandung Archery itu hadir, terus masuk. Ya. Oh, Jadi teh yang mendirikan teh Saya. Oh, berarti founding father. Berarti bapak anak ponding gitu ya. Bapak anak ponding. Berarti bapak anak ponding gitu ya. Berarti anak ponding. Berarti San Ponding. Oke, jadi begitu ya. Nah, dari tahun 2012 itu kan berarti kan dari tahun 2012 mundur ke belakang 2009 ya. Nah, itu tuh berjualan busur sama panahan. Jadi saya menangkap peluang aja sebetulnya gitu ya. Karena tadi saya bikin alat buat pelatihan. Jadi kan dulu saya kerjanya trainer. Jadi ada sekelompok perusahaan lah ya. Pelatihan. Nah, kemudian bikin busur kan. Nah, mulai dijual, ada yang beli 1, 2, 3 sambil produksi terus. Saya juga mendalami panahannya. Oke. Gitu. Nah, itu terinspirasi untuk berjualan teh memang sebelumnya aktif juga di panahan atau memang kumanya ningali di internet ya senang lumayan Jadi pertama teh gini kan 2007-2008 tuh susah alat panahan tuh. Saya tahunya di Indonesia aja mungkin cuman ada 2 toko se-Indonesia Indonesia pada waktu 2009-an lah ya. Terus susah, saya juga mau nyari anak panah mau apa susah. Tapi kan emaknya sih di Bandung. Saya import dulu pertamanya kan, import dari Cina, dari Amerika. Pas ngeliat, jika kieu mah bisa jika orang Bandung bikin gitu kan. Nah, mulailah dari situ 2009 tuh riset, bikin gagal sampai dapat yang cukup bagus lah ya buat rekreasi sebetulnya kan. Buat rekreasi, terus lama-lama kita perbaiki sampai akhirnya ya tadi banyak yang beli, bikin klub. Setelah dari situ baru saya serius jadi pemanah lah. Mulai belajar ke orang-orang yang lebih dulu lah ya. Belajar sampai terbawa ikut melatih. Jadi saya dari pelatih dulu kan. Pelatih dulu karena
memang jarang pisan ya pelatih panahan. Justru setelah jadi pelatih bagus, saya baru direkrut jadi atlet. Kebalik berarti. Karena waktu itu ada nomor lomba yang baru, namanya nomor kompon. Nomor kompon. Iya, divisian baru. Jadi saya jadi atlet setelah itu. Tapi masih belajar tidak terstruktur lah. Baru dari situ alhamdulillah dapat rezeki, saya disekolahkan ngambil sertifikat pelatih di Korea. 2013 saya ke sana, baru dari situ mulai serius lah menangani klub. Ya alhamdulillah sampai sekarang, sampai kita tadi Wak Agung cerita, selain kita jadi pelatih di Porda memperkuat Kota Bandung, anak-anak didik kita di Bandung Archery juga kemarin berapa orang jumlahnya? Ada 8 orang. Ada 8 orang memperkuat Kota Bandung juga. Belum ada yang memperkuat daerah-daerah lain. Latihannya di kita semua. Di Kota Bandung ini klub archery satu atau banyak? Banyak. Ada 10. Ada 10. Itu pun 10 sih sekitar sudah mulai 2019 lah. 2019. Sebelumnya sih masih ada sekitar 4 sampai 5 sebelumnya. 2019 mulai menjamur klub-klub yang resmi ya terdaftar di Perpani. Kita kan di bawah binaan Perpani Kota Bandung. Perpani. Ya, Perpani. Persatuan Panahan Nasional Indonesia. Persatuan Panahan ini. Salah. Bentar, Pak. Bentar, pis. Nah, untuk BAC Ya, BAC ini artinya anggota apa member? Ya, member. Nah, itu dari semua kalangan atau hanya sebatas untuk anak-anak atau misalkan hanya sebatas remaja? Ada semua kalangan. Dari usia 9 tahun hingga usia 50-an. Usia 50-an. Berarti bisa asup didinya 50-an. Orangnya negara-negara nyari. Kan main biji. Betul bisa asup. Bisa, kan 50. Berarti dagang nawe didinya. Jadi coach orang. Oh, Bisa. Iya. Oh, berarti kurang lebih ada berapa orang tadi teh? Kalau BAC ya, kalau misalnya kita runut member aktif dan dia aktif ada sekitar 600. 600? Itu teno aktif kan. Mau aktif? Lamun nu pernah daftar mah Kayak tembus 2.000 gitu. ya di atas 1.000 orang. Di atas 1.000 orang. Oh iya, 600 orang semuanya pastinya. Ada babagi 2 sih. Diriwa. Isi gitu kan. Dua. Gaya nomor bisa manahan. Tadi kan ngomongin soal coach ya. Nah, kalau dari sisi atlet nih dari Kang Al, Ya. pas dulu jadi atlet ya, gimana tuh pertamanya? Mungkin pertamanya tadi karena seneng gitu. Seneng. Tadi karena suka olahraga yang anti mainstream gitu ya. Ketika ikut panahan, ternyata menyenangkan. Panahan tadi bisa berlatih sendiri, kadang nggak mesti nunggu orang lain untuk berlatih. Dan yang pasti itu tadi ningkatin tingkat fokus, kemudian ngeredam ini juga emosi. Oh gitu. Ya, dulu sebelum panahan mungkin termasuk agak temperamen, terus kalau ngambil keputusan 11 gitu lah. Seenaknya, tapi kesini tiap melakukan apa mikir dulu, ngeredam dulu, tahan dulu gitu. Itu sih. Karena teknik di panahan lebih condong ke fokus mungkin ya? Iya. Atau banyak juga nih dari perlu fokus kan. Jadi Iya, mau perlu tidak fokus. mau kita tes berlatih untuk lebih fokus. Berlatih untuk lebih fokus. Berlatih untuk lebih fokus. Nah itu tadi ya, berbicara misalnya tadi Coach Al, apa tadi yang ini memang sebetulnya banyak dari member kita itu disarankan oleh psikolog sama psikolognya. Psikolog untuk belajar panahan. Banyak member-member yang usia pelajar ya, usia pelajar usia 9 sampai usia 15 tuh banyak dianjurkan untuk ikut olahraga panahan ini. Oh, Ya.
Jadi memang diarahkan oleh psikolog ya supaya mungkin anak-anak yang hiperaktif hiperaktif, ya, kebutuhan khusus. ADHD, ADD kayak gitu. Dan sebetulnya apa ya? Kita juga sendiri belajar atau melatihnya ya sesuai dengan paham ininya. Nah, ketika outputnya orang tua, oh iya ada perubahan, itu dari feedback dari mereka. Oke. Berarti sebetulnya bukan sekedar hanya melatih raga ya, berarti melatih karakter juga bisa Ya, ya. itu sebenarnya nomor satu. Iya. Itu nomor 1. Attitude. Attitude, sikap dan perilaku bisa didapatkan di panahan di olahraga panahan. Kayak kan panahan tidak semata-mata disunahkan kalau nggak ada manfaatnya. Betul. Berkuda, memanah, berenang. Jadi tahu. olahraga lain makan cuman dapat keringat Ya. sama dapat medali lah. Nah, panah mah dapat pahala. Iya. Karena menjalankan sunnah. Jalankan sunnah. Coba bayangkan ya. Nah, ini menarik ini agak sensitif ya, sensitif sebenarnya. Kan tadi bahwa berpanahan itu sunnahnya. Ayat sih anggota anu di luar Islam. Banyak. Jadi manfaatnya luar biasa. Mungkin sampai sekarang aja bisa jadi kita menemukan manfaat baru dari panahan itu. Ya seperti saya aja akhirnya bisa karena jualannya bisa, karena melatihnya bisa, dapat jadi atlet bisa. Bahkan tadi seperti yang kata Wak Agung, ternyata bisa melatih anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi mulai sekarang banyak yang memang ingin belajar fokus, ingin belajar mengendalikan emosi. Dia belajar lewat panahan. Bahkan tidak cuma dari psikolog, ternyata dokter tulang itu menyarankan juga. Dokter tulang. Karena postur kan ternyata banyak permasalahan Skoliosis orang itu gitu. dari tulang punggung. Oh. Gitu. Nah, si panahan kan mengajarkan tekniknya berdirinya harus bagus. Jadi Itu misalnya kieu. Nyeng gitu. ya kan ripuh kan. Itu banyak lah, belum ke faktor rekreasi. Iya sih. Rekreasinya dapat, edukasinya dapat, kesehatan dapat. Jadi dongengnya panjang kene. Jadi komplit pisan. Komplit. Kemudian juga campur lah. Gedaugan. Campur jauh-jauh. Harus campur. Segala ayat tapi anggarannya di dalam. Nah, tapi kan Kang Akang nih coach nih. Tadi kan dari sisi segala aspek gitu kan. Kalau dari bidang panahannya itu sendiri kan tadi dibilang coach Teguh nih ada beberapa nomor nih. Tah nomor naon wae sih ya Teteh? Ya, coba Sebagai atlet. Untuk panahan di Indonesia itu yang resmi dilombakan untuk sekarang itu ada standar bow nasional. Itu busnya yang kayu gini, materialnya diperbolehkan kayu. Untuk anak panah maksimal itu aluminium yang bisa lihat di belakang itu. Anak panahnya. Kemudian ya untuk material busurnya itu maksimal kayu. Maksimal kayu. Ya, maksimal kayu. Memang Yang yang di standar bawah nasional. kayu apa tuh? Di bawah kayu. Kan maksimal kayu berarti kan Iya. ada yang di bawahnya tuh kan? Di atasnya. Oh, di Mungkin di atasnya. atasnya. Oh. Jadi nggak boleh lebih real, ada yang bahan kayak PVC kayak gitu. Oh, ada. Ya, tapi emang yang diperlombakan yang ini yang kayu. Kemudian kelas berikutnya ada recurve bow. Recurve bow. Sebenarnya modelnya sama kayak gini, kayak standar bow, tapi materialnya udah boleh besi, kemudian plastik yang solid, kemudian karbon diperbolehkan. Anak panah juga sama, boleh karbon, aluminium kayak gitu. Kayu boleh. Kayu bisa tapi tidak direkomendasi gitu. Nah, kemudian kayu jika motor Mio dibalapkeun Kecepatan gitu ya. kasihan kayu performanya. Performa nah ya.
Yang terakhir tadi Coach Sugo sempat bilang kelas yang baru itu kompon. Ya, Nah, kompon bow itu kalau pernah Kang lihat di perlombaan ada yang busur, ada rodanya atas bawahnya. Oh iya. Ya, kompon bow. Kompon bow. Nah, komponnya bukan yang buat mobil ngegosok biar helang ya kira. Disclaimer. Kompon itu. Nah, itu kompon bow. Dia lebih kompleks, tapi kalau di motor mah dia mah matic. Oh. Udah otomatis karena alat bantunya banyak. Tapi emang tingkat presisinya lebih tinggi. Itu walaupun jarak tembak lebih dekat, tapi target lebih kecil. Tapi lebih mudahnya. Tetap itu susah. Karena akhirnya rapat skornya. Gitu. Nah, kalau untuk dilombakan untuk nasional untuk sekarang 3 busur itu, tapi ada juga di kelas tradisional kayak horsebow, kemudian apa? Jemparingan, kayak gitu. Kalau di Jawa Barat mungkin kesundaan di sini, maksudnya? Ya, ada tradisional teh akhirnya jadi macam-macam kan. Tapi yang umum sekarang dijalankan kategori tradisional itu adalah busur Asiatik sebetulnya kalau bahasa orang sekarang bilangnya busur horsebow kan yang biasanya ada di atas kuda, sama yang jemparingan. Jemparingan juga macam-macam, ada yang jemparingan Mataram, ada jemparingan Sunda, ada jemparing Sumedang. Oh, jadi tiap daerahnya beda-beda. Beda-beda. Nah, tapi ada yang unik tuh dari yang kayak jemparingan atau kesundaan Sumedangan. Mereka tandingnya kadang-kadang sambil ngopi. Bener. Ngampar sambil ngopi. Karena mereka nembaknya itu duduk sila terus bawa kopi, bawa apa, mungkin masih kental sama adat budaya. Ada yang bawa bukan dupa, apa namanya itu? Menyan gitu. Pernah waktu di Arsamani. Nah, ini ketua pelaksana perkumpulan raja-raja se-Nusantara. Bener. Wah, raja apa tuh? Rajanya betulnya se-Nusantara. Jadi kan kita masih punya kerajaan-kerajaan kan, walaupun bentuknya sudah kecil ya. Di Palembang kan ada kerajaan. Terus sampai saat ini. Iya, sampai saat ini. Yang Sunda juga kan ada, yang Sumedang kan itu masih keraton-keraton. Nah, mereka punya komunitasnya berkumpul. Dan kemarin ada pertandingannya. Tapi Sunda Empire nggak ikutan. Padahal kita di atas. Nah, tadi kita balik lagi ke pembahasan nomornya. Ya. Nomor. Itu untuk jaraknya. Nah, jaraknya beda-beda atau sama nih tiap nomor? Ya. Beda kan. Jadi kalau tadi Coach Al bilang nomor standar nasional busurnya seperti ini. Itu untuk lombanya di 40 meter. 40 meter. Kemudian kalau yang nomor recurve itu 70 meter kan. Kalau akan lihat panahan di Olimpiade, nah itu nomor recurve. Makanya disebutnya Olympic recurve karena dipakai seperti di Olimpiade. Yang satu lagi yang kompon itu 50 meter, cuman targetnya lebih kecil. Kalau yang recurve 70 meter, itu diameter 122 cm. Jadi kuningnya juga 12 cm lah. 12 cm. Kalau yang kompon itu 8 cm. Lebih kecil. Lebih kecil. Tapi kelas-kelas kayak umur itu tetap sama segitu jaraknya. Kalau umur kalau mengacu pada aturan resmi PON, misalnya PON, Porprov itu tidak ada nomor usia. Tidak ada nomor usia, tapi kalau misalnya ada nomor usia itu pasti disangkutkannya dengan pembinaan. Kan? Jadi ada nomor kategori pelajar, katakan gitu. Ada kategori U12, U15 itu ada. Oh, tetap dibedakan ya? Tetap dibedakan. Nah, kalau dari tadi nomor gitu kan macam-macam ya, macam-macam sekali gitu kan. Nah, kalau saya tanya nih, dari 600 orang yang aktif tadi, yang banyak diminati, banyak nomor mana? Yang standar nasional. Yang berarti yang kayu. Yang kayu. Lebih sulit atau lebih gimana tuh? Lebih murah.
Nah, ngomong-ngomong soal nih menyambung. Nah, saya sedikit banyak mencari informasi mengenai soal panahan itu sendiri. Ketika saya lihat, gening rada lumayan panahannya mahal nih. Nah, kalau berbicara mengenai soal tadi estimasi biaya, sebetulnya panahan ini kategorikan olahraga yang head on yang lumayan mahal atau gimana sih sebetulnya? Murah kan? Murah. Bisa gini Murah kan? dan cek dulu. Jadi banyak ragamnya kan yang kalau tadi Coach Al bilang ada yang dari bahan paralon. Ya, PVC ya. Yang PVC ada, kemudian yang model dari fiber itu. Nah, itu kan variatif mulai dari harga 200.000, 300.000 itu ada. Nah, cuman memang kalau untuk lomba dituntut performa yang bagus, maka memang akhirnya yang spesifikasi yang bagus ya harganya cukup bagus juga. Cukup bagus juga. Jadi kalau untuk kita olahraga, untuk kesehatan, untuk itu sih boleh bebas pilih mau yang mana gitu. Sebetulnya tenaga yang dikeluarkannya mah sama-sama aja. Cuman kalau untuk prestasi memang akhirnya alat menentukan. Alat menentukan hasil. Betul. Nah, kalau boleh tahu, ini harganya nih estimasi. Kalau yang ini 3,5 juta. Jadi mau beli nggak? Bisa turun, Meren. Bisa, itu saya belinya itu di Jepang. digoyang. Semua kali. Nggak sepi 12 kali. Nah ini Kang, Peleter berarti. Kalau ini berapa nih dengan? Ya tadi sekitar segitu. Berapa mana? Kalau lengkap ya kan. Jadi Iya. ini teh busur teh banyak alat tambahannya. Aksesorisnya lah. Kalau ini yang dilihat sini kan Paling cuma sederhana intinya saja busur dan anak panah. Kalau yang ini sebenarnya ini kan import kan. Import harganya sih kisaran kalau set gini itu 1,5-an lah kan. Ya. Antara 1,3 sampai 1,7. Oke. Variannya model gini. Tapi kemudian alat tambahannya misalnya alat bidik, alat untuk penyimbang, dan lain-lain, nah itu banyak modelnya dari yang lokal sampai yang interlokal. Di wartel. Kalau hotel teh namanya Warung telepon. Zaman saya mah ada. Kalau cerita orang kita, ayo lebih kolot. Jadi itu sekitar 1.700.000-an. Iya. Busurnya. Busurnya aja. busurnya Kalau aja. arrownya? Arrow-nya ya ini kalau yang ini ya Aluminium. jenis platinum ini bisa 1,4 itu satu lusin. Iya. Satu lusin 1,4. Iya, kurang lebih Tapi sekitar memang 100 ada ya. yang lebih Murah. Ada yang lebih mahal juga ada. Ada range paling rendahnya itu sekitar 600 sampai 700 lah satu lusin ada. Ada. Rendahnya. Amun nu tinu nyeres sebenarnya. Ada yang sebatangnya 10.000 ada. Yang sebatangnya 1,2 ada. 1,2 sebatang. Selusin sekitar 13-14 Tapi juta. kalau berbicara ini ya apa namanya harga, kadang akhirnya kita relatif juga. Betul. Relatif. Betul, relatif. Karena kalau misalnya katakan tadi olahraga panahan paling mahal, sama olahraga. Kalau memang kita memang benar-benar serius menggeluti salah satu bidang olahraga ya, jangankan ini lari. Iya. Kalau kita serius gitu ya, udah bisa. Sepatu nawi. Iya, akhirnya nggak bisa kita bandingkan lah. Iya, relatif. Cuman kudu di lapangan. Kudu. Nah, so kita dulu Kita ada lapangan. Jadi member aja. Nah, nih terus kalau misalkan nih kan tadi boleh non untuk olahraga biasa biasa maksudnya kayak harga rate dari 600 sampai 900. Beda tuh ketika latihan misalkan pakai itu terus pas tanding pakai nukil.
ada beda mau nantinya gitu. Tuh, beda kan? Beda. Yang pertama adaptasi si pemanahnya. Kayak kita misalnya latihanna ngaroko jarcok terus pas tanding kudu samsu gitu. Oh iya benar. Nyunit lagi beda. Beda. Yang penting rasa si pemanahnya pasti beda. Terus yang jelas performanya ya, speednya, terus tingkat akurasinya akan berbeda-beda. Berarti kembali lagi ke hasil ya, hasil yang dilecutkan dari alat tersebut itu kan murah banget tapi 70 meter teh kan 1 meter gitu kan terus gitu kan nanti. Ini berarti kalau misalkan mau serius mah kudu diseriuskan segala gitu. Sagala. Tapi emang misalkan kayak kita ingin masuk mah olahraga we gitu kan. Iya. Biasa mah tenan namanya biasa. Boleh kan, bahkan sebetulnya kan nggak usah 70 meter. Toh gayanya mah tetap gitu, mau nembak 5 meter, mau 50 meter. Gayanya sama. Kesana mah tetap sama kan. Oke. Jalannya hukum beda. Jauh, 50 jauh. Iya. Coach, kalau tadi kan ada beberapa nomor nih. Tadi mau nanyain saya. Untuk yang horse apa tadi? Horse harus bawa kuda. Pan horse kan kuda itu. Apakah harus bawa kudanya gitu ketika latihan gitu atau gimana? Ya, makanya tadi juga saya bilang sebetulnya itu lingkupnya Asiatic Bow. Jadi karena berkembang dan sangat familiar itu di Asia. Yes, ya. Jadi kalau Robin Hood bukan pakai horsebow, ya pakainya longbow, panjang bisa busurna. Nah, memang dikatakan horsebow karena kebanyakan dahulunya dipakai menggunakan kuda untuk berburu, untuk berperang. Nah, kalau sekarang sebetulnya ada juga menggunakan busur Asiatik tapi tidak pakai kuda. Dia bisa berdiri, bisa jongkok, bisa berjalan dan lain-lain. Tapi yang nomor kuda itu namanya horseback archery sebetulnya. Horseback archery kalau istilah internasionalnya. Nah, kalau yang tidak pakai kuda biasanya orang menyebutnya ground archery. Jadi dia cuma di tanah berdiri apa jongkok atau berjalan gitu. Jadi terkadang pakai kuda. Tapi di Bandung Archery ada yang pakai kuda gitu, latihan pakai kuda. Kalau kegiatan latihan horsebow-nya ada, tapi kalau pakai kudanya ya kita harus ke tempat yang punya kuda. Tapi ya maksudnya dipelajari juga, dipelajari sama ya, sambil berkuda gitu. Iya. Iya mah sambil kuda-kuda itu sambil berkudanya gitu. Gitu. Salton kuda. Ada satu kudaan. Urut dan naon tuh kudaan. Kuda lebih. Tak lamun ku kuda lumping. Kang, Akang lagi coach ya, coach nih. Kalau misalkan gini nih, tadi kan ngobrolin soal nomor lah, terus biaya, estimasi biaya berapa nih. Kalau dari teknik dasar untuk memanah. Ya memanah itu yang dikedepankan itu harus apa dulu? Wah belum bersuara ya. Jadi saya saja yang menjawabnya. Jadi panahan itu harus punya panah dulu. Oh iya. Nggak perlu punya panah bisa. Ya bisa ngejawab. Lo pentingnya pegawai. Jadi apa dulu yang harus dikedepankan? Selama ada di bawah badannya. Oh iya, mau coba dulu nih. Turunkan. Itu jenis apa ini? Standar bow. Standarnya belah mana yang? Standar bow standar hiji. Dia mah budak motor, wes standar kaginya, wes pasti. Mungkin sebelum berbicara ini kita ini part-partnya. Oh iya. Perkenalan partnya mungkin ya ini. Jadi busurnya terbagi 4 bagian. 3 bagian, ada handle atau riser ini buat pegangannya, pegangan tangan, kemudian ada limbs atau tungkai yang atas ini sebagai sumber tenaganya. Sumber tenaga. Kemudian yang di sini ini string atau tali sebagai pengalir tenaganya. Jadi sumber tenaganya bukan di talinya. Kan kalau yang mainan anak ditarik ini bentuknya karet ya. Iya. Kalau itu sebenarnya ini melar. Kalau ini statis.
Oke. Jadi sumber tenaganya ada di atas bawahnya ini. Makanya kenapa dia ketika ditarik yang atas bawah ini yang melengkung. Oh iya. Nah, nanti anak panah disimpan di sini. Nah, kalau kameranya sini ya. Nah, ditempelin di sini anak panahnya. Nah, nanti kurang lebih begini. Soalnya mesti Nah, gini. Posisinya kayak gini. Nempelnya. Nah, bisa dia punten diarahin ke sini. Ampun. Nah, kurang lebih kayak gini. Nanti baru ditarik, kemudian tenaga dialirkan dan baru anak panahnya pas. Oh, Kayak gitu ya. Gitu. Gitu. macam kieu tinggal. Nah, dari busur juga ini ada dua apa? Ada dua model. Ada yang buat kadal sama kidal. Belum tahu kan kadal makanan dari lahir, kidal kiri dari lahir. Oh iya. Nah, ini Kalau makanan kiri dan lahir belum ada. Ya. Jadi Di kadal. Nah, kiri kanan dari lahir. Jadi tadi busur yang kanan atau yang kiri itu biasanya dibedakan karena tangan dominan atau power dominan. Kalau kayak ini dipakai untuk yang kanan karena kebanyakan dari kita kanan dipakai untuk dominannya. Kemudian ditarik, kalau berdiri mungkin kayak nggak kelihatan. Saya coba tarik begini, tarik. Nah ini lurus nanti di sini. Oke. Anak panah itu nanti ada di tengah-tengahnya. Jadi kita nggak pegang anak panah, Tapi megang string. pegang stringnya aja. Karena ini anak panah ketika sudah menempel di string, ada suara klik, dia nggak akan jatuh. Oh, nggak akan jatuh. Iya, kecuali ini dilecut, baru dia lepas. Itu. Jadi kurang lebih nanti posisinya mungkin nggak pakai anak panah ya. Biasanya narik untuk teknik dasarnya seperti ini. Tarik lurus dasar ke arah mata kanan. Berarti kekuatan tangan yang harus optimal ya Ya, sebetulnya. ya. Sebenarnya lebih ke tangan kanan. Tangan kiri lebih untuk menahan aja. Tapi sebetulnya sama-sama mengeluarkan Ya. tenaga. Ya, sebetulnya. jadi saling mendorong. Yang kirinya dorong, kanannya narik. Gitu. Ya. Gitu. Nah, gitu. Di nyaman. Untuk itu oke, untuk itu oke. Ngenes di nyaman. Eta mah masihan. Tapi kalau misalkan itu ini untuk yang kidal bisa dibalik atau memang harus Posisinya. yang baru? Posisi ininya yang berubah beda. Oh, maksudnya tetap Ya, kalau bisa dilihat kamera, ininya posisi ini yang berbeda. Desain si riser desainnya Iya. beda. Iya. Oh, jadi kebalikan tidak dari Ada tidak sebelah bisa sini. bulak balik jadi gitu Nggak bisa. Ada beberapa busur rekreasi modelnya seperti itu udah ada. Jadi di sini satu garis, kemudian ada kanan kirinya ada window bisa. atau biasanya jendela ini. Bisa. Window. Kalau ini khusus yang buat yang kanan. Kalau bobot sendiri tuh kan ini berapa? Kalau bobot busur Beda mungkin bobot berat busur sama berat tarikan. Kalau berat tarikan dipengaruhi sama yang tadi lim sebagai sumber tenaganya. Ini. Ya. Nanti kalau misalnya dilihat di bawah sini ada tulisan nih. Ada tulisan 6624 misalnya kayak gini. Oh, 66 kilo berat. Enggak. Di sini 66 itu bowlingnya panjangnya 66 inci misalnya sama 24 lbs. Kalau di lbs kurang lebih sekitar 12 kilo ya. 12 Ya. kilo. Jadi tadi kalau ditarik full itu kurang lebih sekitar 12 kilo. Tapi kalau bobot itu sendiri beratnya menyesuaikan. Semakin berat tarikannya, semakin berat juga nanti busurnya. Dikasih pemberat. Karena ketika ini terlalu ringan, berat ini juga goyang. Kalau ini terlalu berat, tarikannya ringan, ini juga goyang. kalau tanpa tarikan gitu, ini berat ini berapa ini? Kurang lebih. Kurang lebih di berapa ini sekitar 2 kiloan ya Bu ya. Hampir 2 Busur kilo. yang ini ya, Iya. 2 kilo lah. Nah, terus kalau horsebow nih kan beda ya horsebow mah. Beda. Jadi Ya. sininya juga nggak ada cetlekan dan kalau nggak salah nih ini yang Ya. dipegang kan. Ya. Cetrekan tetap ada. Tetap ada. tetap ada Untuk yang cetlekan. sekarang ya tetap. Karena tetap nempel di string. Ya, mungkin Dan perbedaan. bisa ada cetrek gitu. Ya. Ya. Jadi Itu kan namanya bukan cetrek. Kalau horsebow mah dipegangnya tahanannya di sini di jempol Ya, kan. ya. Terus pernah diajar. Gede nggak tuh daftar nanti aja. Daftar keduaan saya. Saya langsung jadi coach. Nanti saya. Jadi ball boy saya. Kalau horsebow biasanya satu bagian di sini nggak ada lagi Nggak bisa kayak gini. dibongkar pasang. Nggak bisa bongkar pasang. Kalau Ininya ini kan satu ada lurus. bagusnya. Ya. Ya. Horsebow mah kan cuma bongkar pasang ini sama string aja kan. Ya. Stringnya aja. Tuh, terus nariknya juga horsebow agak beda pakai jempol.
jempol. Gitu. Ini sih 60, berarti ada 1 meter lebih ya? Iya, namanya Ya, 60 lebih. inch. Wah, berat juga. Potong. Oh, Ulah dilepas ke potong. Nih kan saya kasih gambarannya. Ini kan tadi berapa? 24 pon ya. 24 Berarti 12 kilo. 12 kilo. Iya. Kita latihan, misalnya sekali latihan 1,5 jam. 1,5 jam nembakin 50 lah anak panah, 50 kali. Jadi 12 kilo Kali 50. kali 50 bisa berapa? Kalau kali 12,50. 100. kalau kali 100 tembakan teh 1.200 kilo kan? Berarti ini 50 tembakan 600 kilo kan? berarti beban yang harus di ini 50 tembakan 600 kilo. Terus Jadi tarik biasa lagi. sebetulnya. Belum jalannya. Belum jalan. Ngambilnya. Ambil. Tapi catatan mau ngomong tebagang. Iya betul. Makanya kenapa panahan itu boleh untuk yang berumur. Dia termasuk kardio tapi yang nggak bikin jantung berdebar. Gitu. Tapi cocok tuh untuk ngegedekan badan. Kan kardio yang mau masuk. cocok bisa ya Kio ya langsung angkat Awas ya tak. angkat tak kita Abi mah gumujeng we. jadi sebenarnya Nah, terus untuk busurnya, busur ini teh. Arrow. Panah atau arrow. Ini sekali pakai atau bisa berkali-kali? Berkali-kali. Berkali-kali ya? Berkali-kali bisa. Selama tidak rusak, Ya. bengkok atau Oke. Makanya tadi termasuk murah itu sebenarnya dia investasi di awalnya agak besar. Tapi kalau misalnya udah ada full set, kepakainya lama. Oh, pakainya lama. Busur paling lama yang pernah dipakai di range mungkinnya ada dari awal buka aja masih ada busur yang sampai sekarang masih ada. 7 tahun, 9 10 tahun, 10 tahun masih ada. Tapi di servis bener kan? Ya, Ada di maintenance, servis, ya. maintenance. tapi ini Kang selama tadi 2009 nih Kang Coach di 2009 sampai 2022 ini ada 100 tahunan lah. Itu salahnya. Ya salah. Pernah nggak mendapatkan kecelakaan? Resiko. Saat melaksanakan latihan lah atau saat ya itulah pokoknya pernah nggak? Kalau mendengar pernah kan, tapi kalau di klub kita alhamdulillah zero accident kan. Zero accident. Zero accident. Selama berarti berapa 10 tahun. Alhamdulillah tidak ada kecelakaan karena memang safety itu nomor satu dan kita tidak mentoleransi. Oke. Jadi saya mau nembaknya bari heureuy. Boleh heureuy tapi safety-nya tetap utama. Oke. Gitu. Jadi kita peserta atau member itu pertama dikenalkan dengan safety prosedur. Safety prosedur. SOP. SOP. Nah, kalau yang tidak mentaati mungkin di tempat-tempat lain ya ada 1-2 kecelakaan itu juga memang human error banyaknya kan. Human error karena kalau sudah kita fokus pada satu titik, kita tidak bisa memperhatikan keadaan sekeliling. Maka memang perlu ada pelatih supaya karena atlet itu sudah fokus saja yang bertugas mengamankan itu ya si pelatih. Gitu. Nah, resikonya tuh apa aja tuh, coach, yang terjadi bila mananya accident itu apa aja sih? Nah, kalau yang sering terjadi begini kan cedera di dalam panahan itu tidak langsung kan seperti futsal misalnya di tackle langsung sendinya lepas. Kalau panahan itu sifatnya akumulatif. Nah, jadi setelah 6 bulan latihan, setelah 1 tahun latihan baru pegal sebelah misalnya tangan teh badan sabunah misalnya. Nah ini ada nih satu bawaan. Jadi kayak gitu. Nah, tapi itu Kesalahan. Oh, salah. ya kalau kita latihannya benar, prosedurnya benar, tekniknya benar, insya Allah sehat. Iya, betul. Karena olahraga untuk sehatnya Olahraga untuk sehat. Soalnya kan rata-rata di archery itu kan misalkan kita powernya dari tangan kanan ya terus aja gini ya, nggak bolak-balik. Nah, iya betul. Ya pasti kan yang sakit misalkan ini yang terlalu ngangkat berat gitu. Kalau Ya, biasa maka bola
harus diimbangi dengan olahraga pendukung. Jadi olahraga yang asimetris ya seperti panahan, golf misalnya, terus softball. Itu kan nggak gini ngukurnya. Sebelah terus juga pemanasan, pelemasan, olahraga pendukung itu harus seimbang. Dan sebetulnya panahan juga keseimbangan kan. Jadi nggak cuman kanan aja kelihatannya aja kanan, padahal kirinya juga. Usahanya sama 50% kiri, 50% berperan juga hanya kiri. Dikit gente ya. Oh begitu. Nah, memang serunya. Itu banyak sekali pertanyaan tanya udah ditanyakan. Nah, tapi karena Pak Astrado Siap bos. Ayah 10 pertanyaan nih bos. Tenang bos. Ini nih, mau nanya dulu nih sebelum kita masuk ke closing statement nih. closing statement. Nih, buat dulu Mang Drago nih yang ingin mulai terjun ke dunia panahan itu sendiri, apa yang harus dipersiapkan? Panahannya dulu. Daftar dulu. Yang utama mah niat. Keinginan. Nah sebetulnya kalau tadi berbicara misalnya panahan dulu, enggak. Di Bandung Archery bila misalnya ada teman-teman baik anak itu kita sediakan busur di sana. Disesuaikan juga dengan itu tadi ya, berat tarikan, poinnya nanti disesuaikan. Jadi kita yang mau belajar di kita nih di klub kita, kita sediakan dulu busur-busurnya. Kita ada busur-busurnya untuk bisa dipakai. Jadi tidak dianjurkan untuk membeli dulu. Ya. Karena lumayan. Enggak, karena relatif. Lumayan relatif. Jadi jangan khawatir kalau saya mau promosi ya. Jangan khawatir, silakan datang ke Jalan Gudang Utara nomor 27. Setiap hari apa tuh? Kita buka dari hari Senin mulai jam 4, kalau hari Selasa mulai jam 2 siang. Jam 4 sore? Iya, sampai Jumat itu kita bukanya jam 2 ya, hari Jumat. Nah, kalau Sabtu Minggu kita buka dari jam 8 pagi. Jadi Senin, Selasa sama Minggu. Tiap hari. Hari Senin jam 4 mulainya. Selasa sampai Jumat itu jam 2 sampai jam setengah 6. Gitu. Sabtu Minggu dari jam 8 sampai setengah 6. Jadi setiap hari. Ini untuk pendaftaran sendiri nih harus kayak gimana nih? Pendaftaran kita ada pertama kalau mau menjadi member kita cukup membawa uang 100.000 untuk membershipnya 1 tahun. Terus ada juga untuk sewa alat dan sewa latihan. Itu kita satu sesinya itu 1,5 jam. Sewa alatnya? Sewa alat dan sewa sesi latihan. Itu 1,5 jam. Untuk sekarang sewa latihan itu 25.000, sewa latihan 30. Berarti 55.000 setiap 1,5 jam. Sudah dilengkapi. Itu non member, maaf itu non member. Non member. Kalau yang member? Untuk member sewanya jadi 20. Jadi di korting 15.000. Itu udah ada pelatihnya Sudah ada pelatih. Sudah kita bimbing. Ya itu tadi karena memang safety. Kita mengedepankan safety. Bahkan kalau misalnya karena ketidaktahuan ya tiba-tiba datang hanya memakai sandal, kita sediakan sepatu. Karena emang harus daripada dia pulang lagi membawa barunya, kita sediakan sepatu. Bayar logor. Kemana? Itu wajar ya karena ketidaktahuan. Itu menggunakan sepatu itu adalah salah satu safety. Nah, untuk yang baru, apakah langsung dimasukkan ke kelas-kelas yang tadi nomor-nomor atau gimana tuh? Kita perkenalan langsung yang ini, yang standar. Kita perkenalan di standar semuanya dulu. Tapi misalkan request saya mah pengen hostball misalkan saya belum jarang ada yang misalnya karena ya itu ya belum tahu bahwa di panahan itu ada divisi karena nomor belum tahu.
kita perkenalkan di standar nasional. Oke. Untuk anggota itu dipegang satu pelatih satu orang atau gimana tuh? Kalau Setiap hari dari kalau untuk Senin. reguler kita tidak ya, kita bisa megang 3 sampai 4 senin bisa. Tapi kalau nanti kita ada program khusus yaitu program fundamental itu bisa 1 oleh 1. Untuk fundamental ya. Biayanya tapi beda biayanya Beda. Kalau untuk fundamental itu kita melatihnya memang terprogram ya. Ada 3 aspek, fisik, teknik sama mental. Setiap bulan berapa ada reportnya kepada misalnya ini kalau orang tua ya orang ada reportnya. Ini perkembangan mentalnya begini, tekniknya begini, fisiknya juga begini. Fisik mah begitu bukan begini. Coach perempuan ada tuh? Ada. Oh iya. Tenang. Oke, saya yang dilatihin aku. Iya, coach UA maksudnya tuh can beres tuh. Tapi benar kalau ada Rikandi. kelas khusus, kelas awat atau kelas Rikandi itu yang member latihannya itu Khusus semuanya perempuan. Tapi pelatihnya perempuan. Ikhwan. Oh. Pakai kerudung. Harus pakai ya itu tadi ya. Jadi ini panahan itu memang diminati oleh semua kalangan. Banyak ibu-ibu juga berlatih. Itu ya. Semua kalangan nggak segala usia. Iya. Kan maksudnya bisa anak saya kayak gede hayang latihan archery kan gitu. Diajar saya, dilatih sama saya. Latihannya. Tapi kok hammer itu mah. Wah, ini dulunya Nganter anaknya. anaknya Awalnya. Saya nggak cerita tadinya. Oh iya. Nganter anak. Kalau boleh cerita ya, saya dulu nganter anak saya mau untuk latihan. Saya konsultasi dengan Coach Teguh, beli alat. Setelah beli alat, nggak mau latihan. Anaknya berhenti Ya udah sudah punya alat, saya belajar kan akhirnya terus terjerumus lah. Tadi keracunan. Keracunan. Jadi anaknya sudah bosen aja. udah Oh, sudah bosen. Iya. Ya, jadi intinya untuk dulur Marathon TV kalau misalkan ada yang ingin mulai berkecimpung, ingin bergelut, ingin nonton teracuni, langsung saja bisa IG-na ya nya? ada Di Bandung IG-nya. Archery. Bandung Archery langsung boleh tanya-tanya langsung misalkan Kang anu bisa tanyakan langsung atau misalkan langsung saja datang ke Jalan Gudang Utara nomor 27 nanti adalah Kang coach ini di sana ya. Itu saja mungkin ya, tapi nanti Kang Arif karena saya terpuas itunya untuk pertanyaan-pertanyaan teh masih ada yang ingin ditanyakan sebetulnya. Nanti kalau misalkan ada waktu kita Mang Dragon akan main ke Gudang Utaranya di Atos kalau misalkan diperbolehkan ya. Atau kalau enggak juga kita akan buat program mengenai soal panahan itu Bisa. sendiri ya, tutorial mengenai soal panahan itu sendiri. Bisa, ya itu Main mudah-mudahan tunggu saja ini majalah ya. Bang Dragon ini. Bagaimana kita kerjasama dengan Bandung Archery ya. Iya, Itu saja, mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari coach-coach ini kepada dulur Marathon TV pesan-pesan terakhir. Pesan terakhir Di pesan-pesan terakhir. Can beres sih yang mau teh. Can beres. Nabong datang nakarol itu pesan terakhir. Can beres teh pesan-pesan terakhir. Ngareng heula dari video ini gitu. Kang, Berarti ngareng heula, kadang ngareng heula tah. Ya, panahan itu bisa dilakukan oleh semua kalangan. Anak kecil, orang tua, yang badannya gemuk, yang badannya kurus, yang lentur, yang kaku, yang pemarah, yang heureuy wae, itu bisa. Tidak memerlukan syarat tubuh harus seperti apa. Karena panahan itu kembali pada diri kita. Nanti apa yang kita tampilkan itulah diri kita. Oke. Seperti itu. Dan jangan takut di kita di Bandung Archery Club and School didampingi oleh pelatih-pelatih yang kompeten, yang berprestasi. Kalau ingin lihat atlet-atlet Kota Bandung ngumpul, datangnya ke Bandung Archery. Ya. Gitu kira-kira. Betul. Coach Uwa lagi. Lu abang-abang. karena kebetulan saya saat ini dipercaya menjadi ketua Bandung Archery Club and School. Saya mau mengundang kepada rekan-rekan untuk datang ke Bandung Archery, yaitu Jalan Gudang Utara nomor 27. Tadi baik siapapun
siapapun, dari anak kecil, ibu-ibu, orang tua, mangga. Iya. Pokoknya Mas Al. Kalau dari saya, ya bandit. Yang banyak. Kalau saya tadi latihan panahan itu banyak banget manfaatnya. Balik lagi, tidak semata-mata disunahkan kalau tidak ada manfaatnya. Oh. Iya. Mengarip? Tidak lah. Biasa ge geuning eta teh anu. Oh iya, seperti biasa tidak lupa saya menyarankan kepada dulur Mang Dragon, jangan lupa sayangi orang tua selama mereka masih ada. Iya. Dan meskipun mereka sudah tidak ada. Ya. Tetap disayangi ya. Itu saja dulur-dulur Mang Dragon TV untuk program Ngabako kita hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan misalkan sekali lagi kalau misalkan ada yang berminat nih untuk bergabung dengan Bandung Archery, langsung saja datang ke Jalan Gudang Utara, Gudang Selatan ya, atau di follow di IG-nya Bandung Archery, nanti bisa tanya-tanya langsung ya. Ya. Ya, itu saja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Sirian Sugondro Dan saya Arif Talis, si tukang nasi goreng sudah jualan. Sudah jadi pemanah. Sudah jadi pemanah ya. Dan juga dari rekan-rekan Bandung Archery, mohon maaf bila mana ada salah-salah kata, karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jebret.